Shalom saudara, kita berjumpa lagi di dalam acara yang sangat indah di hadapan Tuhan, yaitu kita berdoa, kita mulai memberikan hidup kita, waktu kita untuk mencari dan datang kepada Tuhan. Dan kita memberikan hati kita untuk firman Tuhan, karena itulah yang menyembuhkan, itulah yang memulihkan, itulah yang menyegarkan jiwa kita, dan memberikan masa depan, dan menjadi berkat bagi banyak orang. Mari kita tunduk kepala kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan atas segala kebaikan Tuhan bagi kami, sehingga Engkau mengaruniakan kepada kami hal-hal surgawi yang begitu indah. Bahkan selama di dunia ini Engkau memberikan jalan-jalan yang ajaib dan kerap kali mujizat itu, walaupun kerap kali kami tidak melihat secara nyata, namun tangan-Mu telah menuntun kami sehingga kami boleh hidup hari ini. Jikalau ada di antara kami yang sakit, Tuhan tolonglah supaya kami boleh disembuhkan. Jikalau ada di antara kami Tuhan yang punya pergumulan masalah, persoalan, tantangan, oh Tuhan, apapun yang kami hadapin, baik itu studi maupun dalam keluarga, masa depan, pekerjaan, rumah tangga, karir, Tuhan Engkau tolong campur tangan dan memberkati, memulihkan kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Saudara, kerap kali kita menjadi sombong bukan karena kita punya harta, itu memang salah. Tetapi ada orang nggak punya harta, ataupun juga punya harta, tetapi sombongnya bukan soal harta, tetapi sombong rohani. Ini yang berbahaya. Iblis itu menjadi sombong, sehingga dia disebut sombong. Sombongnya iblis adalah sombong rohani. Yang kita takutkan saudara hari ini adalah orang-orang yang sombong rohani, bukan orang sombong harta. Orang sombong harta itu jelas, karena dia punya hartanya, sehingga dia sombong. Nah, itu bisa suatu hari hartanya hilang, dia pasti suatu hari juga akan menjadi rendah hati. Namun kalau sombong rohani ini bahaya sekali. Oleh karena itu sesuatu yang dibenci oleh Tuhan. Bahkan saudara, ketika kita lemah, nggak usah takut, karena Tuhan akan menolong kita. Kuasanya akan datang sempurna ketika kita dalam kondisi yang sangat lemah. Apakah saudara ini lemah? Saat ini saudara engkau tertekan, ingat, saat inilah Tuhan akan menolong kita. Kita baca dulu firman Tuhan dalam kitab 2 Korintus 12 ayat 1 sampai seterusnya. Aku harus bermegah, sekalipun memang hal itu tidak ada faedahnya. Namun demikian aku hendak memberitakan penglihatan-penglihatan dan pernyataan-pernyataan yang kuterima dari Tuhan. Aku tahu tentang seorang Kristen 14 tahun yang lampau. Entah di dalam tubuh aku tidak tahu, entah di luar tubuh aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat yang ketiga dari surga. Aku juga tahu tentang orang itu. Entah di dalam tubuh, entah di luar tubuh, aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Ia tiba-tiba diangkat ke Firdaus dan ia mendengar kata-kata yang tak terkatakan, yang tidak boleh diucapkan manusia. Atas orang itu aku hendak bermegah, tetapi atas diriku sendiri aku tidak akan bermegah, selain atas kelemahan-kelemahanku. Sebab sekiranya aku hendak bermegah juga, aku bukan orang bodoh lagi, karena aku mengatakan kebenaran, tetapi aku menahan diriku, supaya jangan ada orang menghitung kepadaku lebih daripada yang mereka lihat padaku, atau yang mereka dengar daripadaku. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocok aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan, dan kesesakan oleh Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Siapakah yang dikatakan oleh Paulus itu adalah dirinya sendiri? Bahwa ia mau bermegah atas orang itu, tetap atas dirinya dia tidak bermegah. Yaitu bahwa dirinya pernah diangkat oleh Tuhan 14 tahun yang lalu, melalui pada saat itu yang dia ceritakan, yaitu dia sampai di Firdaus. Dia mendengar kata-kata yang tidak boleh diucapkan, yang tidak boleh juga didengar, tetapi dia mendengar. Dia ingin bermegah, tetapi bukan untuk dirinya, tetapi untuk orang itu, yaitu dirinya sendiri. Dia katakan, aku kenal orang itu, dan dikatakan itulah dirinya sendiri. Sebab itu hari ini
Paulus dikatakan dia mendapatkan sesuatu yang luar biasa dari Tuhan. Namun dia tidak pernah mau membanggakan dirinya atas dirinya, tetapi dia membanggakan orang itu, artinya atas karunia Allah kepada dirinya. Itulah Allah yang berdaulat, yang berkuasa. Itulah yang patut kita tinggikan. Kita itu hanya mendapatkan sesuatu. Kerap kali dalam kehidupan ini, ketika kita mendapatkan berkat jasmani saja, kita sudah menjadi sombong. Terlebih kalau kita mendapatkan berkat rohani, jangan sampai kita menyaingi iblis. Yaitu iblis telah menjadi iblis, kita mau bersaing dengan iblis, sama-sama sombong rohani. Jangan. Tetapi ketika seseorang mendapatkan penglihatan, atau mendapatkan karunia, atau mendapatkan pengertian rohani, biarlah ia semakin rendah hati. Dia boleh bermegah atas orang itu yang mendapatkannya, bukan atas dirinya. Artinya, dia boleh menyampaikan firman dengan bagus, tetapi jangan sampai orang menilai lebih daripada apa yang dikatakan. Jangan sampai orang menilai lebih dari apa yang dia lakukan. Kerap kali orang menilai lebih dari apa yang kita katakan, dan kita membuat orang menilai kita lebih dari apa yang kita perbuat. Itulah kesombongan rohani. Biarlah kita semakin berkurang-kurang, Tuhan semakin bertambah-tambah. Sehingga Paulus berkata, supaya aku tidak meninggikan diri, maka Allah memberikan utusan iblis kepadaku, yaitu dia menggocok aku. Kita lihat dulu, yaitu ayat yang ke-9. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanku lah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Ketika utusan iblis menggocok dia sudah berseru 3 kali kepada Tuhan. Namun Tuhan tidak menolongnya. Tuhan membiarkannya. Justru Tuhan berkata, cukuplah kasih karuniaku kepadamu. Ketika kamu lemah, kuasa Tuhan menjadi sempurna. Sebab itu Paulus lebih menyukai kelemahan. Karena ketika dia lemah, kuasa Allah sempurna. Tetapi kita kerap kali menyukai kekuatan. Justru kuasa Allah tidak ada pada kita. Firman ini mengajarkan kepada kita bagaimana Paulus yang dekat dengan Tuhan, yang dipakai Tuhan, sapu tangannya beredar untuk menyembuhkan, mengusir setan. Namun dia sendiri punya sesuatu yang sakit, tapi dia berdoa 3 kali. Dan dia tahu yang membuat sakit itu utusan iblis. Tapi Tuhan membiarkan supaya dia tetap rendah hati. Dan justru Tuhan berkata, biarlah itu terjadi. Karena cukuplah kasih karuniaku kepadamu. Karena ketika kamu lemah, kuasaku sempurna. Kita lihat ayat yang ke-10. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Itulah, saudara, ketika kita mengalami kelemahan, jangan kita putus asa. Ketika kita mengalami kelemahan, jangan kecewa dan mundur dari Tuhan. Ketika kita mengalami lemah, ingatlah, ketika kita lemah, sebenarnya kita kuat. Karena waktu kita lemah, kita datang membaca firman Allah, kita datang menghampiri Allah, disitulah kekuatan Allah datang. Mari berbondong-bondong datang kepada Tuhan jika engkau lemah. Mari sadari ketika engkau lemah, engkau kuat. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam surga, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kepada Tuhan. Firman-Mu mengajar kepada kami supaya kami tidak sombong rohani. Firman-Mu mengajar kami, Tuhan, supaya kami tetap boleh belajar rendah hati. Supaya kami tetap, Tuhan, mendapatkan kasih kemurahan Tuhan. Supaya kuasa-Mu sempurna, sehingga kami, Tuhan, boleh hidup di dalam kelemahan kami. Karena kami bukan putus asa, bukan kami orang yang bodoh, namun kami menerima segala penderitaan, aniaya, fitnaan, karena kami tahu itu bagian supaya kami tetap bergumul kepada Tuhan, supaya kami tahu di tengah kelemahan kami, Tuhan kuasa-Mu sempurna. Ketika kami lemah, kami menjadi kuat karena kami terus datang kepada Tuhan. Memberkati saudaraku dimanapun juga berada saat ini yang dalam kelemahan, karena tertekan, dianiaya, karena tersudut. Biar hari ini dia menjadi kuat di dalam nama Yesus. Biar kuasa-Mu sempurna. Mari dekapkan kedua tanganmu di dadamu bagi engkau yang punya masalah, persoalan, tantangan, pergumulan. Dan dekapkan tanganmu di bagian yang sakit jika engkau sakit. Demi nama Yesus Kristus, biar engkau menjadi sembuh. Biar engkau diampuni segala dosa dan kesalahanmu. Biar segala beban persoalanmu diangkat oleh Tuhan, diberikan damai sejahtera dan keberhasilan jalan keluar. Di dalam nama Yesus Kristus, jadilah kuat karena Tuhan. Jadilah kuasa Tuhan sempurna di dalam hidupmu. Demi nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, jika saudara masih membutuhkan
konseling dan doa, silakan hubungi nomor tertera di bawah ini. Tuhan Yesus memberkati.